Suatu malam, Doni dan banyak orang-orang lainnya lagi jalan-jalan di sebuah komplek. Lalu tiba-tiba ada asap wangi yang ngepul dari arah pinggir jalan. Semua orang nengok ke arah asap itu, ternyata ada tukang sate yang lagi magang sate. Kalian mungkin pernah berada di situasi saat itu, di mana wangi sate ayam yang menyebar kemana-mana lewat kepulan asap dan saking enaknya sampai mempengaruhi orang-orang sekitar untuk refleks menengoknya dan bahkan menghampiri penjual sate ayam untuk membeli satenya. Nah, dari peristiwa tersebut ternyata ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada yang tahu? Ya, betul. Peristiwa tersebut ternyata ada hubungannya dengan sistem kita, yaitu sistem koordinasi manusia. Lalu, sebenarnya apa itu sistem koordinasi? Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Nah, setelah kalian sudah menyimak video sebelumnya tadi, pasti kalian sudah tergambarkan dan sedikit mengerti mengenai apa itu sistem koordinasi. Ya, sistem koordinasi itu merupakan sistem yang mengatur organ-organ yang ada di tubuh manusia untuk melakukan kerjasama guna mendukung fungsi tubuh manusia. Nah, dari situ pasti kalian pernah merasakan keadaan di sekitar kalian peka terhadap pasangan. Nah, itulah cara kerja sistem koordinasi. Jika seandainya di tubuh kalian tidak ada sistem koordinasi, pasti kalian tidak akan dapat atau tidak dapat melakukan atau peka terhadap pasangan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kalian tahu kan apa itu sistem koordinasi? Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya atau kita lebih dalam mengetahui apa itu sistem koordinasi, kita harus mengerti dahulu apa yang ada dalam sistem koordinasi itu. Nah, sesuai gambaran yang setelah saya berikan di awal tadi, sistem koordinasi itu ternyata tersusun 3 sistem loh. Ada yang tahu? Ya, yang pertama itu ada sistem saraf, kedua ada sistem indera, dan yang ketiga ada sistem hormon. Nah, kenapa ketiga sistem itu termasuk ke dalam sistem koordinasi? Karena ketiga sistem itu merupakan sistem yang mengatur dalam tubuh manusia atau biasa disebut dengan sistem regulasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus dan lebih mendalami mengenai apa itu sistem saraf. Oke, kita next ke video selanjutnya. Mengapa pada kesempatan kali ini kita lebih dahulu membahas mengenai sistem saraf terlebih dahulu? Nah, ternyata sistem saraf ini sangat memiliki peran penting dalam sistem koordinasi manusia. Karena pada sistem saraf ini memiliki tugas untuk mengendalikan seluruh aktivitas yang ada di tubuh kita. Jadi, sudah tidak diragukan lagi kalau perannya itu sangat besar dan penting bagi tubuh manusia. Simpelnya, sistem saraf ini merupakan sistem penerima dan pengelola informasi dari semua hal, baik dari lingkungan, dari apa yang kita rasakan, apa yang kita terima. Nah, hal ini dapat kita lihat dan rasakan. Pokoknya, semua informasi yang masuk dalam tubuh kita itu akan diterima dan diproses oleh sistem saraf. Nah, komponen sistem saraf ini terdiri dari sel saraf, kemudian ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam sistem saraf. Nah, sistem saraf atau biasanya dikenal dengan sistem neuron ini merupakan suatu satuan kerja utama dan bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik yang secara cepat. Nah, berdasarkan fungsinya sendiri, ternyata sel saraf itu dapat dibedakan menjadi 3 lagi loh. Nah, yang pertama itu ada sel neuron sensorik, yang kedua ada sel neuron motorik, dan yang ketiga ada sel neuron asosiasi. Oke, kita kaji satu persatu ya. Nah, pada sel neuron sensorik ini, ternyata dendritnya itu berhubungan dengan reseptor dan neuronnya itu berhubungan dengan dendrit neuron lainnya.
Lalu fungsinya neuron sensorik ini yaitu untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Untuk kedua yaitu mengenai neuron motorik. Nah, neuron motorik ini tentunya berhubungan langsung dengan neuron lainnya, dan neurit itu berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan yang akan kita terima dari impuls-impuls tertentu. Lalu fungsinya dari neuron motorik ini yaitu untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Nah, yang ketiga yaitu dan yang terakhir itu ada neuron asosiasi. Neuron asosiasi ini sebagai penghubung antara neuron motorik dengan neuron sensorik. Nah, itulah tadi penjelasan tentang mengenai sel saraf. Nah, kemudian komponen yang kedua yaitu mengenai sistem saraf pusat. Secara garis besar, ternyata pada sistem saraf pusat itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, dua bagian itu diantaranya yaitu yang pertama ada otak, dan kedua ada sumsum tulang belakang. Nah, kita akan mengaji terlebih dahulu mengenai otak manusia.